Wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus. Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balai kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya. Ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Ya. Pak, kalau kan di dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada Mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini juga dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau Soalnya diganti uang denda? Enggak Pak, enggak ya. Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Ya, butuh lah Pak. Ayam yang nggak butuh uang. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan pasukan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya, Pak. Nah, kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Nah, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya nih Pak? Saya ya melalui forum ini juga, saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu, ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya, untuk kelanjutan sekolahan pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Oh, Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini, dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini? Penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan, juga. relevan. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Raka Buming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya, atau pathway, atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan, dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Raka Buming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik ya. Jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School, terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS ke Australia. Ini terbalik. Nah, kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah.
Iya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam persoalan ijazah yang tidak ada habisnya, baik ijazah mantan Presiden Joko Widodo maupun anaknya Gibran. Nah, jadi kali ini kita membahas terkait dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ya, ketika Najwa Shihab ya tiba-tiba menampilkan di salah satu forum ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini membuat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut, teman-teman, ya, sepertinya kepanikan melihat dan ketika Najwa Shihab ini mempertanyakan ya foto-foto ijazah atau foto-foto saat Gibran Raka Buming Raka itu di wisuda. Nah, jadi dari situ, teman-teman, bahwa banyak sekali netizen yang menyoroti hal ini terkait dengan foto ijazah dan foto wisuda Mas Wapres Gibran yang langsung ditampilkan oleh Najwa Shihab tersebut, sehingga hal ini membuat publik ya semakin gempar kembali, teman-teman, terkait dengan hasil foto yang ditujukan tersebut. Ya, dan seperti yang kita saksikan bersama bahwa foto tersebut ya diakui oleh Mas Wapres Gibran Raka Buming itu foto pada saat wisuda ya dari untuk mendapatkan gelar yang dia yang dia raih tersebut. Ya, jadi artinya adalah ini hasil akhir dari perkuliahan, akhirnya Mas Gibran ini di wisuda. Ya, jadi teman-teman, walaupun di berbagai media sosial ya disoroti terkait dengan foto wisuda Mas Wakil Presiden, ya paling tidak ya ketika Najwa Shihab ini mempertanyakan terkait dengan foto tersebut, dan kita sudah tahu ya apa jawaban dari Mas Wapres Gibran Raka Buming saat diwawancara. Nah, jadi teman-teman, sepertinya begitu jelas ya yang apa yang sudah dijawab oleh Mas Wapres Gibran ini. Ya, walaupun di luar sana masih banyak yang mengkritisi terkait dengan foto tersebut, tapi yang jelas yang ada di foto tersebut sudah menjawab semua hal itu. Nah, untuk itu coba kita melihat, teman-teman, sebenarnya kenapa netizen begitu memprotes ya terkait dengan wisuda tersebut. Ya, apakah ada hubungannya dengan Mas Wapres Gibran ini ketika pada pemilu 2024 yang lalu menggunakan surat keterangan ijazah SMA, yaitu ijazah penyetaraan yang digunakan pada pemilu 2024 yang lalu. Ya, jadi apakah ada hubungannya dengan foto di wisuda tersebut, teman-teman? Karena memang banyak sekali yang mengomentari begini, bahwa Mas Gibran itu tidak lulus begitu ya. Ya, jadi kita nggak tahu dari mana sumbernya. Yang jelas memang banyak sekali yang berspekulasi, ya, bahkan banyak sekali yang bernarasi seperti itu. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat bagaimana tanggapan beberapa netizen di bawah ini. Sebenarnya yang selama ini bagaimana respon mereka. Oke, kita langsung saja. Kalau sampai sebagai kepala negara dan atau sampai kena gugatan, sungguh sangat melecehkan bangsa dan negara. Apalagi Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ini, teman-teman, ya, ini ya diduga bahwa beliau tidak tamat SMA, ya, kenapa? Karena ini digugat oleh salah satu warga negara Republik Indonesia, yaitu Subhan Falal, dan hal ini pun masih belum tahap proses ya pemeriksaan terkait dengan ijazah Mas Wapres Gibran tersebut. Apakah hal ini dilanjutkan terkait dengan gugatan tersebut yang sudah dilayangkan oleh
Subhan Palal di pengadilan. Dan berkaitan dengan usulan pemalzulan yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR dan MPR, ya, sehubungan dengan usulan ini dan dengan gugatan, tentu dalam hal ini teman-teman sepertinya lengkap sudah terkait dengan usulan-usulan untuk pemalzulan Gibran Raka Buming Raka. Ya, namun DPR juga masih belum ada penjelasan terkait dengan hal ini, baik terkait dengan pembahasan ya usulan pemalzulan ini. Apakah hal ini nantinya akan dilanjutkan atau memang dibatalkan ya, karena memang usulan itu tidak memenuhi persyaratan, atau memang ada kelanjutan nantinya di DPR. Ya, jadi teman-teman kita menunggu ya hasilnya dari DPR nantinya. Ya, walaupun banyak isu yang menyatakan bahwa Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, seperti gugatan yang dilayangkan oleh salah satu warga negara Republik Indonesia yaitu Subhan Palal, menyampaikan bahwa ijazah itu diduga tidak memenuhi persyaratan ya yang digunakan oleh Mas Wapres pada pemilu 2024. Namun itu semua ya menunggu keputusan dari DPR atau MPR, apakah nantinya ini masih dilanjutkan atau memang dibatalkan. Nah, jadi teman-teman ya mungkin seperti yang kita saksikan bersama ya, seperti di cuplikan video tadi, bagaimana jawaban dari Mas Wapres terhadap foto ya wisudanya tersebut yang sudah terpampang dan yang sudah kita lihat secara bersama. Ya, jadi terkait dengan usulan pemalzulan, dan tentu dalam hal ini kita harus menunggu bagaimana ya keputusan dari MPR atau DPR. Ya, apakah ini masih dilanjutkan? Karena memang sampai saat ini masih belum ada konfirmasi juga dari DPR. Ya, jadi teman-teman itu saja ya. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.